Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 20 September 2021, peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon Imam dan Paulus Chong dan kawan-kawan martir Korea. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup harian kita, terkadang tanpa sadar kita justru melakukan kekeliruan dalam bersikap. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di mata orang lain. Kepekaan kita untuk bisa melihat, mengamati, dan bersikap perlu sekali untuk didahului dengan sebuah kesadaran. Apakah ini pas atau tidak? Apakah ini tepat atau tidak? Apakah ini berguna atau tidak? Sisi positifnya yang lebih dominan ataukah sisi negatifnya? Disinilah kepekaan untuk melihat keadaan di sekitar kita perlu diasah. Rasa empati dan kesadaran untuk memiliki simpati nampaknya perlu dimiliki dan dihidupi. Saudara-saudari terkasih, kita punya kebiasaan untuk segera membagikan kebahagiaan kita, kesedihan kita, pesimisme kita, atau apapun itu kepada orang lain. Namun, apakah mereka yang melihat dan mendengarnya memiliki kesiapan untuk mendengar atau melihat? Kita tidak tahu bagaimana situasi batin audiens kita saat itu. Jangan-jangan malah kita menjadi orang yang menyebalkan bagi mereka karena tak memiliki sikap empati, simpati, dan solider terhadap mereka. Setiap orang memiliki beban dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka, kita juga perlu memperhitungkan banyak hal sebelum melakukan ini dan itu. Kepekaan mengelola sikap, kepekaan untuk mengelola hati, tidak mudah untuk bereforia atas sebuah peristiwa yang sedang terjadi, dan kematangan kita dalam bersikap perlu sekali untuk kita miliki dan jadikan kebiasaan. Saudara-saudari terkasih, menurut logika dan cara berpikir kita, orang yang sudah punya sebenarnya tidak usah diberi lagi, sedangkan yang tidak mempunyai patut untuk diberi. Namun rupanya cara pandang Tuhan justru mengutamakan mereka yang memiliki keutamaan. Orang yang memiliki banyak keutamaan serta kebaikan memang tetap memiliki kesalahan dan dosa. Namun semua keutamaan baik itu merelatifir hal yang buruk tadi, sehingga hal baiklah yang mendominasi hidupnya, maka ia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, orang yang berdosa besar memiliki ketidakbaikan yang besar, sehingga kebaikan-kebaikan kecil yang ia miliki itu tidak cukup untuk menutupi kejahatan yang besar. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki Dian, sehingga pelita itu dapat menerangi seluruh ruangan. Agar kita bisa menjadi pelita yang terus menyala dalam kehidupan ini, bahkan tidak akan mati jika ada angin, kita harus selalu bersatu dengan Allah sebagai sumber terang hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus sebagai Allah yang hidup dan hadir di tengah-tengah kita
telah mengungkapkan dan memerintahkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang. Bahkan Ia juga telah memberi teladan tentang kasih dan pengorbanannya kepada kita, supaya kita tetap hidup dan selamat. Agar kita bisa menjadi pelita, hendaknya setiap hari diri kita diisi dengan kasih, kemurahan hati, pengampunan, kepercayaan, pengorbanan, dan keteguhan hati, sebagaimana telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan kita sebagai murid Kristus adalah ketika kita benar-benar dapat menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain, membawa teman keluar dari kegelapan, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kita, dan membangun budaya terbuka dan jujur di tengah keluarga dan masyarakat kita. Mari kita kelola ketidaksempurnaan kita dengan memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan mengedepankan kepekaan diri kita. Kita pasti mampu melakukan banyak hal yang menguatkan apabila kita berani membesarkan semua hal baik yang ada pada kita. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita sekalian.